Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadirannya dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu mengenai pengalaman. Jadi tujuan pembelajarannya setelah dilakukan atau diberikan penjelasan kepada siswa tentang pengalaman, siswa dapat menyampaikan pengalaman yang pernah dialaminya secara lisan. Kemudian, berdasarkan pengalaman yang sudah disampaikan, siswa dapat menuliskan pengalaman yang pernah dialaminya dengan menggunakan pilihan kata yang baik dan menggunakan ejaan yang benar, menggunakan kalimat efektif, menggunakan bahasa yang runtun dan jelas dan mudah dipahami, dan penulisan yang menarik. Nah, bagaimana kabar adik-adik atau pengalaman adik-adik yang pernah dialami? Apakah pengalamannya menyenangkan, apakah menyedihkan atau sebagainya? Kemudian, sebelum masuk ke dalam pembelajaran atau materi, saya minta kepada salah satu seorang siswa untuk menceritakan pengalaman pribadi yang pernah dialaminya secara lisan. Kemudian sebelum siswa atau adik-adik menulis pengalaman yang pernah dialaminya, alangkah baiknya mengetahui pengertian dari pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi adalah pengalaman atau segala sesuatu yang pernah dialami ataupun dirasakan oleh seseorang. Pengalaman sendiri merupakan sesuatu yang pernah dialami, dirasakan, ditanggung, dan diserap oleh panca indera manusia. Nah, pengalaman dapat berupa pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang lucu, ajaib, menyeramkan, menghebohkan, dan ada juga pengalaman berupa bertemu dengan idola dan berkunjung ke tempat-tempat yang jauh dan terkenal. Nah, di dalam pengalaman terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menceritakan pengalaman. Yang pertama, memaparkan latar belakang, waktu dan tempat pengalaman serta pelaku-pelaku kejadian yang terjadi. Kemudian menyampaikan situasi serta kejadian yang mendorong munculnya masalah dan melukiskan saat kritis, gawat dan menegangkan yang menjadi klimaks atau puncak dari permasalahan. Kemudian menyampaikan penyelesaian di akhir cerita dan menyampaikan refleksi atas nilai-nilai yang dapat diambil dari pengalaman. Nah, di akhir pengalaman ini kita menyampaikan nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pengalaman yang pernah kita alami. Nah, di dalam pengalaman juga terdapat faktor penyebab seseorang kurang menarik dalam menceritakan pengalamannya. Mungkin dikarenakan karena faktor tidak menguasai cerita secara utuh, tidak bercerita secara urut, kurangnya percaya diri, tidak menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat, dan suara kurang jelas. Nah, setelah adik-adik mengetahui apa yang dimaksud dengan pengalaman pribadi, saya minta kepada adik-adik untuk menulis pengalaman yang pernah dialaminya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan diksi atau pilihan kata yang baik, dan menulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada hari ini, jika ada seorang siswa yang ingin menyampaikan kesannya mengenai apa yang kita lakukan pada hari ini atau pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, saya persilakan. Baik, sebelum saya menutup perjumpaan kita, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.